What's up guys, ketemu lagi dan kami di Cerita Malam. Kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman teman kita atau paranormal experience di gunung Di Bukit Pelawangan katanya. Yang kita yang cukup menarik untuk kita bahas di segmen cerita malam ini. Jadi kemarin itu bulan November katanya mereka berlima ngedaki gitu kan. ngebuka jalur, bukan yang jalur utama ya. Kalau jalur utama mah Pelawangan udah ada gitu. Ini karena kemarin saat COVID, jadi Bukit Pelawangan itu ditutup. Jadi mereka ini nembus jalur ilegal, jalan mutarin yang dari belakang gitu. enggak dari samping, Dari samping. Yuk. Dari awal masuk komplek orang itulah. Jadi kemarin itu mereka berlima ngadaki dari Banjarmasin menuju Bukit Pelawangan itu di mana? Dari jam 9 Bukit Pelawangan itu di mana? di Riam kanan. Di Riam Kanan, Banjarbaru. Banjarbaru. Yuk. Silahkan. Nah. Jadi kami itu kan OTW dari Banjarmasin kan jam 9 tuh kan. 9 malam. Ya 9 malam. Terus sampai di sana itu sekitaran jam 10 lah. Kami itu ya sejam aja karena posisi kami itu lagi ngejar waktu juga. Jadi pas sudah sampai di sana kan, maksudnya kami itu bersinggah di Istirahat. Ya, beristirahat di salah satu rumah warga, dan di rumah warga itu dia tuh buka warung. Jadi warung itu kayak 24 jam. Nah, kami sampai di situ tuh udah jam 11 kan, kami santai di situ. Terus tanya-tanya kan sama orang warung di sana, apakah di sana boleh ngedaki kan, boleh naik gitu. Lewat belakang rumah yang punya rumah. Kami bilang, kata ibunya boleh gitu. Terus ya udahlah, kami santai dulu jam 11, udah jam 11 kami lanjut naik kami itu lewat belakang rumah si ibu-ibu itu. Kami naik, ya belum terjadi hal apa-apa gitu. Terus kami jalan, ketemu bukan jalur utama, cuman jalur orang buat tambang. Jalur tambang. Jadi kami lewatin, terus kami nyebrang lagi, naik lagi kan. Nah, kami pas naik itu beberapa meter dari kami melewati jalur tambang itu, kami tuh ketemu. Nah, pas di situ satu keanehan terjadilah di salah satu temanku, sama dia aku juga sih. Jadi waktu kami sebelum naik itu melewati jalur kan udah. Nah, kami tuh ngelihat satu jalur yang lumayan ekstrim gitu, terjal. Nah, pas di situ kami tuh, aku sama temanku istirahat karena emang kecapean sih waktu itu. Cuman kayak ada keganjalan di sana, janggalan di sana kan. Jadi tiba-tiba kan waktu itu kan sebelum naik di jalur terjal itu aku sempat kepeleset satu kali. Nah, Bedingsir lah bahasa Banjar. Jadi pas kepeleset itu, kata temanku bilang gini, kayak bercanda lah, kecapean Rap. Enggak. Terus ya udah lanjut. Nah, aku pas di situ kakiku itu tiba-tiba kayak berat, kayak berasa dipegang orang gitu gimana deh. Pasti gitu kan, kayak aduh susah nih jalan. Jadi dibilang temanku, kenapa sakit kesleo? Enggak, udah. Nah, udah pas kami lihat jalur yang ekstrim tadi kan, kami istirahat situ. Bukan kami sih, aku sama temanku. Dua orang aja gitu. Cuma 2 orang. Yang tiganya udah naik. Cuman nggak sampai naik banget gitu. Udah nungguin tengah aja. Nungguin kami. Terus dibilang, woi cepat buruan naik kan. Terus kata temanku, Rap, karirku berat banget katanya kan, sambil ngos-ngosan kan waktu itu. Terus gue bilang, aku juga keberatan sebenarnya. Terus aku bilang lah sama temanku kan, aku nyusul naik ke atas duluan. Kataku tuh si temanku, ya teman mereka juga, itu keberatan katanya karirnya. Tas ya. Ya, tas lah. Kalau kalian nggak tahu, carrier itu buat tas ngedaki gitu, yang gede gitu, 60 liter gitu. 60 L waktu itu. Sebenarnya dia itu
nggak terlalu berat sih bawanya, cuman bawa makanan, logistik. ya logistik, cuman bawa logistik aja dia itu waktu itu. Nah pas itu dia tuh kayak ngerasa kayak bawa carrier itu kayak dua carrier, dua kali Double. lipat dari carrier yang dia bawa. Jadi Berat banget. ya udahlah, temanku kan ngalah tuh, turun ke bawah. Nah temanku tuh bawa carrier juga, cuman bukan carrier yang 60 liter sih, yang cuman 45 liter lah, 45 liter. Ya udahlah, temanku yang bawakan carrier dia. Nah sebelum dia naik itu, dia tuh kayak ngerasa masih ngebawa carrier. Jadi sebenarnya badan dia tuh emang benar-benar berat gitu, kayak lagi orang itu lagi kayak ngahambinin dia. Di apa? Amin lah. Ya ngambil. Amin. Jadi pas Ambil. itu, jadi pas itu kan udah kami naik, Kayak udahlah. ada kayak ngegendong orang Nah, ya. kayak gendong gendong orang, orang gendong tuyul. gitu. Jadi ya udahlah, kata kami gak usah dipikirin gitu. Jalan lah kami Positif kan. aja. Jalan itu ya dia lumayan sering berhenti sih karena dia kecapean kan. Terus karena kakiku itu belum kayak normal, cuman nggak ada sakit, emang nggak ada sakit waktu itu. Waktu itu pun juga aku pakai trekking pole kan, nggak mungkin kakiku sakit atau apa. Cuman agak berat aja gitu, bawaan aja aku tuh kayak sambil ngosot bawaan naik sepatu itu. Jadi pas udah waktu itu kami jalan-jalan beberapa meter sampai kami itu di jam 11.38 lah gitu, lewat Setengah 12 gitu. setengah malam. 12. Jadi kalian ini ngedakinya malam gitu kan? Malam. Nah pas kami ngedaki itu, pas kami ngelewatin jalur ekstrem tadi kan, kami lewat tuh. Terus tiba-tiba kami itu kayak Ikutin. nggak diikutin, cuman kami lihat jalur, Ada jalur. ada 3 jalur kan. Habis yang naik terjal tadi Ada jalan beberapa meter lah gitu. jalur bercabang gitu. Ada jalur Cabang. Nah pas di jalur 3 jalur bercabang ini, kami lihat itu gini, kami kan biasanya kan kalau orang yang membuka jalur itu kan biasanya ngasih tanda kayak pita atau kresek di dipotongnya kecil-kecil, diikatnya di ranting. Itu pas kami lewat, kok ada 3 jalur. Kan kami itu kan waktu itu kan kami tuh kayak berasa emang kami buka jalur kan cuman kami sendiri nih yang kami tahu. Ternyata ada orang juga yang udah duluan pernah membuka jalur situ. Jadi kayak ada 3 jalur dan ada 3 pita Buat yang penanda. kan 3 jalur nih. Yang jalur pertama itu arahnya ke bawah, jadi kayak emang ke bawah gitu. Terus yang di tengah datar kayak santai lah biasa, landai. Terus yang di kanannya lagi tuh kayak terjal ke atas. Nah di jalur pertama sama di jalur kedua itu pitanya itu beda warnanya sama yang di jalur ketiga. Jadi jalur ketiga warna putih, yang jalur kedua warna oranye, yang jalur pertama warna oranye. Nah kami kan karena kami lagi bingung mau lewat mana kan, jadi kami itu istirahat lah, bingung mau jalur lewat mana, jadi saling voting lah itu kan. Terus aku itu tiba-tiba kayak ngelamun kan, duduk sambil rebahan lah, ngerebahin carrier ya, rebahan. Waktu itu tiba-tiba kayak ada orang bisikin, dibilang kayak gini, "Mas, lewat jalur putih." Padahal itu bukan teman gitu. Iya nggak ada, Kayak soalnya angin. posisiku itu gini, aku tuh berada pas di depan jalur nomor 3, temanku di jalur nomor 2, yang satunya di jalur nomor 1, yang satunya lagi di jalur yang kami masuk sebelum ketemu jalur 3. Nah yang satunya itu di tengah, kan kami berlima tuh. Jadi aku tuh tiba-tiba rebahan di situ, dengar. Nah terus kami voting kan, karena kami berlima, jadi kami tuh sebenarnya kalau voting sih banyak yang memilih jalur yang ke bawah, yang karena bagi kami kalau ke bawah itu lumayan lah, nggak terlalu capek kan. Kalau landai itu pasti naik lah kan. Nah jadi kami tuh pengennya ke bawah, mereka lah, bukan aku. Kalau aku mau votingnya ke putih sama temanku berdua. Putih yang ke terjal tadi kan. Ya biarlah, ya kata kami itu kan terjal. Terus mereka tuh kayak tetap berkeras ke orange, cuman aku tetap ke putih waktu itu. Naik ke putih itu, jadi aku tuh duluan. Awalnya kan aku tuh bukan leader kan. Nah pas aku
Nah kan awalnya tuh kan aku bukan leader nih. Nah pas itu waktu itu aku duluan, nggak tahu kenapa, emang niat dari hati sih, cuman ya udahlah lewat. Nah tiba-tiba temanku tuh, ya udahlah kita ke jalur putih aja yang jalur 3. Ya udah kan jalan ganti kan tuh posisi kan dari awal bukan leader, jadi tukaran lagi leader si navigator dulu, leader baru aku tuh kayak jadi apa ya bilangannya ya, Follower. ya followers gitulah. Di belakangku tuh ada lagi yang bawa logistik, dan paling belakangnya itu si sweeper itu temanku yang milih votingnya yang putih. Musuh Dora. Bukan. Jadi pas kami naik gitu kan, ternyata kami tuh pas lewat itu lihat ada jalur pertama yang udah dibatasin jalur polisi gitu. Polis line. Ya, Polis line. polis line Oh, polis line. yang udah dibatasin. Nah Kalau di situ ada pita warna oranye kan, waduh kata kami kan, Itu ngeliatnya dari jalur putih, ngeliat yang jalur tengah gitu. yang jalur yang nomor 2 kami tuh ngeliat, untung kita nggak milih jalur tengah kan, kata temanku. Iyalah kan kita cuma nggak milih jalur tengah kan. Ya alhamdulillah lah gitu. Terus kami jalan lagi, tiba-tiba ada lagi pita yang si oranye, cuman pita oranye itu mengarah ke jurang. Jadi emang jurang itu. Syukur kata aku kan, bener, jangan ngarah sini kan. Itu yang di tengah itu yang landai gitu. Iya yang landai itu yang ditutup pakai jalur polis line, nggak tahu kenapa. Nah yang pertama itu ternyata ke jurang, terus yang kami ini aman, jadi kami itu emang benar-benar jalur naik gitu kan. Terus pas sudah naik, kami tuh gini, sebelum keluar jalur utama yang udah ditutup nih, udah udah dibatasin sama di blok lah, pokoknya udah di blok banget, Blok pakai kayu-kayu bambu gitu. apalagi ada orang jaga di depannya, ada yang jaga. Jadi kami tuh kayak benar-benar di belakang itu kayak ada yang ngikutin kami. Bener dari yang putih ke jalur utama. Pas kami ngelewatin yang jalur pertama, jalur yang jurang. Nah pas itu kami lewat kan dikit aja, lewat itu paling 2 meter lah. Kami tuh tiba-tiba kayak ngerasa, nggak kami sih di depan nggak tahu awalnya, yang kedua nggak tahu. Jadi ngerasa dari tengah ke belakang. Dari tengah ke belakang itu ngerasa kayak ada dengar suara langkah kaki orang itu kayak bawa apa ya, alat-alat sajam, cuman kayak bunyinya kayak bunyi besi tuh gitu kan. Ya udahlah kata kami, bodo amat. Terus kami ketemu yang jalur utama kan, itu landai kan, semuanya tuh kanan kiri cuman jurang. Nah tiba-tiba temanku yang si sweeper ini bilang kepada si navigator kan, navigator tuh kan dia bawa ini celurit, dibilang bawa keluarin celuritnya, udah kita cari ranting buat nanti di sana. Celurit atau parang? Parang sih. Ya parang lah, iya parang. Jadi waktu itu Masa temen buat celuritnya? mayau. mau tawuran. Jadi waktu itu kan bawa parang kan, dikeluarin lah parang. Kami tuh bingung lah, kok malah cari ranting, sedangkan kami itu kan benar-benar lagi berada di kanan kiri jurang, nggak mungkin kan ada ranting, pohon, sedangkan kami jalur itu aja batu lah, becek lagi kan, habis gerimis. Ya udahlah dikeluarin sama temanku. Nah kami ngeluarin itu, tiba-tiba yang kayak ngikutin kami itu kayak mulai ngilang, cuman kayak masih ada, cuman kayak masih ada. Kami jalan beberapa meter, mau kayak ke terjal lagi kan, naikkan lagi tuh, pasti gunung kan naikkan turun naik. Nah pas kami mau naik itu, tiba-tiba kan aku tuh posisinya lagi di pinggir nih, kayak aku tuh emang ke pinggir banget dari jurang yang sebelah kiri, temanku itu di tengah. Nah tiba-tiba aku tuh di kiri itu gini kan, karena aku orangnya sensitif dengan hal-hal yang peka dengan hal gituan ya, peka. Jadi waktu itu tiba-tiba ngelihat orang, cuman bukan orang gitu, cuman gini. Pernah nggak ngeliat sosok demit? Kalau nggak tahu nih nanti dilihatinnya. Nah pas ngelihat si demit itu, dia tuh kayak gini, kayak ini kan
jurang kan, ini kan jurang. Jadi kayak dia tuh ngeliatin gini. Nah, kayak gitu. Terus kan aku kaget nih. Lari lah aku ke depan ngelewatin ladder sama si navigator. Lewatlah aku ke sana. Nah, tiba-tiba temanku ini bilang, "Rap, jangan lari-lari." Terus, "Kenapa, Rap?" Aku tuh diam. Mataku ke bawah, ternyata teman yang di belakang ini ngeliat juga. Yang depan belakang, si sweeper ngeliat juga. Ada yang ngejongok dari apa? Dari jurang Itu kayak bener-bener dia tuh lagi ngeliatin. Pede gitu. Nah, pokoknya kayak demit lah. Kalian nanti tau lah. Nah, pas itu ternyata kan aku tuh ambilan kan udah tahu kan posisi sebelah kiri itu kan udah ada ituan kan. Jadi aku tuh ngambilnya ke sebelah kanan lagi. Sebelah kanan tuh kan jurang lagi tuh. Nah, tiba-tiba bukan jurang sih, ya jurang. Habis itu tiba-tiba kayak ada naikan gitu, kayak apa ya? Kayak tempat itu. Bukan, kayak ada tempat naikan, cuman kayak tempat istirahatan aja di situ. Cuman naik lagi. Kayak base pos gitu. Pas kami di sana kan, pas aku posisi gue di samping pos nih, posnya kan di atas nih. Nah, dia tiba-tiba di atas tuh ada lagi. Dia tuh benar-benar berdiri tegas kayak orang lagi ngejagain sesuatu gitu. Itu yang tadi ngejenguk gitu. Bukan. Jadi kayak lain, beda lagi. Terus temanku yang di belakang itu ngeliat juga. Ngeliat yang di sebelah kanan, terus aku pokoknya ngambil posisi aku itu di tengah. Pas di tengah jalur, teman-temanku tuh aku tuh pokoknya waktu itu kanan kiri tuh kayak ngeliat semuanya. Nah, kan pas aku ngeliat itu kan tiba-tiba aku tuh jalan terus karena aku waktu itu ngos-ngosan kan habis lari. Terus tiba-tiba aku jatuh. Terus yaudah, kata aku kan istirahat aja udah, kata aku. Istirahatlah kami. Aku itu emang benar-benar udah nggak ngomong sama sekali. Cuman aku tuh memberi syarat pada mereka itu buat duduk. Cuman aku duduk duluan Buat istirahat. ya. Istirahatlah kami itu. Nah, kan karena kami itu bingung mau jalur kemana, kan pembukaan jalur nih, nggak tahu nih lewat jalur mana. Jadi kami itu kayak tersesat karena di situ ada dua jalur tuh, ke kanan sama ke kiri. Ke jalur yang landai juga lah, lumayan landai. Jadi waktu itu kami bingung mau kemana ini kita. Terus tiba-tiba kayak temanku si leader ya, Yang depan itu. yang di depanku, dia nyorotin lampu kan, headlamp ke sana kemari, terus ngeliat kayak burung hantu. Katanya ikutin burung hantu aja lah udah gitu kan. Terus